Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, Fatsalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul, Fatsalnya yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Yang ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah jemaat, saudara-saudara jemaat merenungkan dan mencoba berpikir, kira-kira siapakah nanti orang-orang yang akan tinggal di dalam surga? Saudara-saudara, saya juga pernah merenungkan hal itu. Saya pernah mencoba untuk memahami siapakah orang-orang yang nantinya akan tinggal di surga. Dan perenungan itu, saudara-saudara, saya tindak lanjuti
dengan memperhatikan dan mencari berita-berita dari firman Tuhan, dan saya mendapatkan beberapa banyak orang yang akan tinggal di dalam sorga menurut Alkitab. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, siapakah orang-orang yang akan tinggal di dalam sorga? Menurut kitab Wahyu yang banyak berbicara mengenai akhir zaman, mengenai sorga dan neraka dan keberadaan kita, saya menemukan bahwa firman Tuhan itu mengatakan yang pertama, orang-orang yang akan menghuni atau yang akan tinggal di dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang menang, yang hidup kekristenannya berjalan dengan baik dan dia tetap setia sampai akhir, maka dia akan mendapatkan tempat di sorga yang dijanjikan. Yang pertama, bahwa orang yang akan ada di sorga adalah jemaat Tuhan, adalah anak-anak Tuhan, adalah saudara dan saya. Kalau kita ini baik di dalam kehidupan di dunia ini, saudara. Ini yang saya dapatkan. Lalu saya mendapatkan hal yang kedua dalam pemahaman firman Tuhan. Saya mendapatkan bahwa pemahaman yang kedua, siapa orang yang akan tinggal di dalam sorga? Itu adalah para guru sekolah minggu, saudara. Para pemberi persembahan, baik persembahan itu uang, waktu, atau talenta. Dan dikatakan juga di dalam Wahyu, para penetua, majelis jemaat itu akan ada di sorga, saudara. Nah, saudara-saudara, apakah para guru sekolah minggu dan pemberi persembahan itu kenapa bisa masuk ke dalam sorga? Karena saudara-saudara, para guru sekolah minggu itu biasanya adalah orang-orang yang benar-benar melayani Tuhan tanpa pamrih. Dia mengajarkan dasar-dasar kekristenan kepada anak-anak tanpa meminta imbal balik. Dan inilah katakan bahwa guru sekolah minggu, orang yang tanpa pamrih akan menerima kerajaan sorga. Pemberi persembahan, orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan ketulusan hatinya tanpa pamrih, dia pun akan mendapatkan kerajaan sorga. Dan para penetua, tentunya jikalau semua itu baik adanya. Yang ketiga yang saya coba teliti, saudara-saudara, siapa orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Adalah para pemuji, jemaat yang senang memuji-muji nama Tuhan, itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Anggota paduan suara, itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Pemusik organis masuk dalam kerajaan sorga. Pemimpin nyanyian kebaktian, PNK, itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau di gereja kita, itu anggota paduan suara Hosana, anggota paduan suara Nafiri, Little Angel, PNK, organis, semua akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau mereka itu baik. Tapi tidak ditemukan pendeta, saudara, yang masuk dalam kerajaan sorga. Karena di dalam kerajaan sorga, pendeta itu tidak lagi dibutuhkan. Sehingga tidak ada pendeta di sana. Jadi mungkin di sorga satu-satunya pendeta nanti adalah saya di sana, saudara. Karena saya juga anggota paduan suara, saya juga guru sekolah minggu, ya. Jadi ini mungkin yang terjadi. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Kalau kita melihat dan kita memang memperhatikan, satu perkara yang indah untuk dilihat adalah kenapa pemuji atau penyanyi atau orang-orang yang memuji Tuhan atau anggota paduan suara itu mendapat tempat yang luar biasa di kerajaan sorga. Kalau kita melihat, saudara, memang bahwa pujian itu merupakan perkara yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi dalam ibadah-ibadah kita. Memang pujian itu merupakan satu pujian, satu aksi kita yang sangat disukai oleh Tuhan di dalam kita datang kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita coba melihat
Apa sih kekuatan daripada pujian yang kita katakan, sehingga Tuhan menyediakan dan menyatakan di dalam firman-Nya bahwa pada saat nanti di sorga itu akan dipenuhi oleh para pemuji, oleh orang-orang yang memuji nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan beberapa bagian dari firman Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa pujian itu adalah cara untuk membuka jalur komunikasi dengan Allah. Dalam catatan yang saya berikan, dalam catatan khotbah yang kita berikan di awal Bapak Ibu dalam gereja, di sana saya mencuplik satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Apa yang dikatakan di sana, saudaraku? Yang dikatakan di sana adalah peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu itu bangsa Israel mencoba memerangi bangsa Moab yang mencoba menyerang Israel. Kemudian bangsa Israel ini dengan rajanya yang berbeda, mereka bersatu padu untuk memerangi Moab. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka memerangi Moab, ternyata saudara-saudara dalam perjalanan mereka menyerang Moab itu, dikatakan di sana bahwa keberadaan mereka itu sangat tidak enak. Mereka kehabisan air dan mereka tidak menemukan air selama 7 hari di padang gurun. Lalu saudara-saudara, di tengah situasi yang demikian, raja-raja yang bersekutu itu adalah seorang raja yang bernama Yoram, raja Israel. Kemudian raja yang kedua adalah Yosafat, raja Yehuda. Dan yang ketiga ini adalah raja Edom. 3 raja ini, saudara-saudara, kemudian berbincang, dan salah satu raja yang bernama Yosafat ini mengatakan, kenapa engkau tidak cari hamba Tuhan untuk bertanya apa yang seharusnya kita lakukan di dalam peperangan ini? Lalu saudara, mereka mencari hamba Tuhan dan bertemu dengan Elisa hamba Tuhan pada waktu itu. Dan kemudian mereka bertiga mengatakan, hai Nabi Allah, tolong katakan apa yang hamba-hamba harus lakukan untuk memenangkan peperangan ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Elisa melihat 3 raja ini, dia begitu marah. Karena 3 raja ini, 2 raja yang pertama, yaitu Raja Yoram, Raja Israel, dan Raja Yehuda ini bersekutu dengan Raja Edom. Raja Edom ini adalah penyembah berhala. Dan akhirnya Raja Yoram ini menyembah berhala juga. Sehingga dari 3 persekutuan ini hanya Raja Yosafat yang tidak menyembah berhala, yang tidak menyembah Allah lain. Dan ketika itu Elisa mengatakan dengan sangat keras, kenapa engkau bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan? Kenapa engkau bersekutu dan berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang fasik? Aku sebagai hamba Allah, aku tidak berkenan. Tetapi saudaraku, Yosafat mengatakan, Tuanku, hamba datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongan. Dan karena Elisa tahu bahwa Yosafat itu seorang raja yang takut akan Tuhan, maka Elisa mengatakan, baiklah, saya melihat kepada Yosafat. Saya melihat kepada hamba Tuhan yang bernama Yosafat. Saya melihat pada anak Tuhan dan Tuhan berkenan kepada Yosafat. Tetapi sebelum mujizat Tuhan terjadi, sebelum semuanya terjadi, Elisa mengatakan, panggillah para pemetik kecapi dan nyanyikanlah puji-pujian agar semuanya menjadi baik. Dan kemudian pemetik kecapi, anggota paduan suara diundang, mereka menyanyi dan mujizat terjadi. Air yang Tuhan berikan, air yang Tuhan limpahkan melalui iman Yosafat, melalui hamba Tuhan yang bernama Elisa, itu terjadi karena puji-pujian yang dinaikkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Seringkali dalam hidup dan kehidupan kita juga tidak mendapatkan hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan? Seringkali kita merasakan bahwa hubungan kita dalam Tuhan dengan Tuhan di dalam doa itu seringkali tidak terjadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa kenapa hal itu tidak terjadi? Jikalau saudara sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, jikalau puji-pujian itu selalu ada di dalam hidup saudara, jikalau saudara selalu hidup dalam memuji-muji nama Tuhan, dikatakan bahwa hubungan itu, komunikasi antara manusia dengan Tuhan akan terbuka dengan lebar. Ini yang dinyatakan kuasa daripada puji-pujian. Kuasa dari orang-orang yang menyanyi dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, saya mencatatkan bahwa pujian itu menyembuhkan. Pujian itu mengusir roh-roh jahat yang mengganggu kita. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23, di sana dikatakan dan diceritakan ketika roh jahat itu datang kepada Saul. Ketika roh jahat itu menguasai hati Saul, ketika Saul dikuasai dengan segala kedengkian, kejahatan, dendam, apa yang dilakukan? Daud datang dengan puji-pujian. Daud datang dengan memetik kecapi dan memuji-muji nama Tuhan. Dan akhirnya roh jahat itu menyingkir dari Saul. Saudara, banyak kita dengan tidak sengaja dan mungkin membiarkan diri kita dikuasai dengan roh-roh jahat yang ada di sekitar kita, bukan? Roh-roh jahat yang seringkali menjadikan kita begitu benci terhadap orang lain. Roh-roh jahat yang kadang-kadang menjadikan kita begitu tidak senang dengan orang lain. Bahkan kadang-kadang menjadikan kita begitu benci dengan suami atau istri kita, dengan orang-orang yang di sekitar kita. Dan roh jahat ini saudara akan selalu ada di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan jikalau kita hidup dalam puji-pujian kepada Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, maka roh jahat itu akan terusir dari sekitar kehidupan kita. Roh-roh yang tidak benar, saudara-saudara, akan lewat, akan lalu dari kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita memuji-muji nama Tuhan, ketika puji-pujian itu dilantunkan, maka Roh Kudus akan mengalir dalam diri kita. Kita akan penuhi dengan Roh Kudus dan kita akan berkata-kata dengan mazmur, dengan kidung pujian, dengan nyanyian rohani. Ini yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, saudara. Jikalau kita sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita yang penuh. Dan inilah juga yang kita nyatakan dan lihat dalam Yesaya, petunjuk hidup baru tadi, dikatakan, jikalau saudara hidup bersama dengan Tuhan, jikalau saudara hidup selalu bersama dengan Dia dan mentaati perintah-perintahnya, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita yang tidak akan pernah berhenti. Dan kita akan selalu memuji-muji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkara yang berikutnya, yang keempat, dikatakan bahwa puji-pujian itu akan menghilangkan depresi, akan menghilangkan ketakutan, akan menghilangkan stres kita, akan menghilangkan rasa di mana kita merasa tidak lagi mampu. Dalam firman Tuhan yang saya sebutkan dikatakan di sana bahwa semangat kita ini bisa pudar. Kita ini bisa loyo. Kita ini bisa mengalami suatu hal yang sangat menakutkan dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, saudara, jikalau saudara hidup dalam jubah puji-pujian, jikalau saudara hidup di dalam puji-pujian, jikalau saudara hidup di dalam Tuhan dan selalu memuji Tuhan, maka ketakutan-ketakutan itu akan menghilang dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Saya pernah mengalami suatu peristiwa yang menakutkan menurut saya, karena pengalaman ini saya alami ketika saya melayani di GKI Blora pada waktu itu. Pada waktu itu saya melayani di GKI Blora dan saya berangkat dari Muntilan naik sepeda motor lewat Solo, Purwodadi, dan selanjutnya. Saya menganggap perjalanan itu begitu dekat, saudara. Tapi saudara-saudara, ternyata perjalanan itu cukup jauh. Dan orang-orang di Solo yang waktu itu saya coba berhenti mengatakan sebaiknya Pak Adi jangan naik sepeda motor. Karena ini nanti melalui hutan jati yang sepi dan biasanya banyak rampoknya di sana. Nah saudara-saudara, saya bertekad. Dan rupanya memang kejadian itu bertubi-tubi, di tengah jalan sepeda motor itu rewel. Nah akhirnya saya sampai dan mulai memasuki hutan jati. Masuk di hutan jati kira-kira jam 12 malam, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya tidak takut dengan setan, tidak takut dengan hantu. Tapi cerita dari teman ini yang mengatakan bahwa di sana banyak rampoknya, di sana banyak orang-orang yang sering merampas sepeda motor. Itu yang menakutkan saya. Lalu saya pikir saya harus kembali atau saya terus. Kalau kembali mana mungkin, karena besok pagi-pagi saya harus khotbah. Kalau terus saya mikir nanti kalau sampai dirampok gimana. Nah akhirnya saudara, dengan ketakutan yang demikian ini saya naik sepeda motor dan kemudian saya makin cepat dan kemudian saya menyanyikan lagu. Saya nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, reng 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 reng, jangan kasihnya memimpinku, reng 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 reng. Ya, saya terus berjalan begitu dan akhirnya tidak sadar bahwa hutan jati itu sudah lewat, saudara. Maka saya mengatakan, ya tadi lupa untuk takut, karena saya coba untuk menyanyikan itu dan lakukan dalam sepeda motor itu supaya tidak ada ketakutan lagi itu. Dan rupanya memang saudara-saudara, pengalaman ini hanya satu contoh dari kehidupan ini. Rupanya firman Tuhan itu mengatakan bahwa memang pujian yang saudara nyanyikan itu akan menghilangkan ketakutan saudara, akan menghilangkan stres saudara, akan menghilangkan tekanan-tekanan yang ada dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami masalah hidup saudara, apakah saudara memuji-muji nama Tuhan? Lalu saudara-saudara, kita melihat juga pernyataan firman Tuhan, di mana Tuhan mengatakan senjata rohani itu akan menjadi kekuatan kita. Pujian adalah khotbah yang diucapkan, saudara. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan yang ada, bukan? Tuhan Yesus ketika dicobai oleh Tuhan, oleh setan, ketika dia akan memulai pekerjaannya, dia selalu menjawab. Ada tertulis di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memakai firman Tuhan sebagai senjata. Tuhan Yesus selalu memakai firman Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Dan firman Tuhan itulah saudara yang seharusnya kita pakai untuk melawan apa yang terjadi dalam kehidupan. Dan firman Tuhan yang dinyanyikan, firman Tuhan yang dipujikan, itu adalah pujian yang ada. Pujian adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Pujian adalah khotbah yang dinyanyikan. Oleh sebab itu seharusnya kita setiap saat, saudara-saudara, memuji nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Seharusnya jika saudara ingin menang, saudara harusnya memuji-muji nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan mengatakan dan menyatakan hal yang seharusnya kita lakukan. Kata-kata dalam pujian, ada kuasa dalam darahnya, seharusnya juga menjadi hal yang kita pegang di dalam kita memuji nama Tuhan. Ini yang kita lihat. Yang keenam, bahwa pujian itu menyukakan hati Tuhan. Hati Bapa berkenan dengan pujian yang kita sampaikan.
Dan apa yang terjadi? Sebenarnya pemahaman ini sangat sederhana. Jikalau saudara sebagai bapa berkenan, jikalau saudara sebagai bapa hati penuh dengan sukacita, maka apa yang anak kita minta, apa yang anak kita harapkan dari kita, dengan sukacita kita akan memberikannya, bukan? Demikian juga jikalau kita memuji nama Tuhan, hati Bapa surgawi kita akan dipenuhi dengan sukacita. Dan jikalau Bapa surgawi kita penuh dengan sukacita, maka Dia pun akan melimpahi kita dengan sukacita yang daripadanya. Yang terakhir, saudara-saudara, pujian itu membuka pintu terjadinya mujizat. Kita kembali pada pembacaan awal kita tentang Paulus dan Silas. Apa yang terjadi dalam ayat yang ke-25, saudara? Dari Kisah Rasul 16 yang kita baca, di sana dikatakan dengan sangat jelas, ketika Paulus dan Silas memuji-muji nama Tuhan, ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji nama Tuhan, maka mujizat itu telah Tuhan siapkan, sehingga Tuhan membuat mujizat atas diri Paulus dan Silas. Tuhan membuka semua belenggu Paulus dan Silas. Tuhan membuka semua gerbang yang ada. Dan Tuhan menyiapkan Paulus dan Silas dalam kebebasan yang luar biasa. Kita melihat di dalam 2 Tawarikh, saudara. Dalam 2 Tawarikh, saudara-saudara, di sana diceritakan mengenai Raja Yosafat. Raja Yosafat yang sama di dalam situasi ketakutannya ketika mereka diserang, Tuhan mengatakan kirimkan paduan suara untuk maju berperang di depan. Kirimkan orang-orang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi di dalam peperangan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa pujian memang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, orang-orang yang memuji nama Tuhan, orang yang senang untuk menyampaikan pujian, orang yang mau menyanyi dengan sungguh, dia akan mendapatkan kasih karunia Tuhan dan mujizat Tuhan telah disiapkan bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita merenungkan kehidupan kita, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memuji nama Tuhan? Saudara dan saya, setiap kita mendapatkan tempat di kerajaan sorga yang Tuhan janjikan jikalau saudara sungguh menjadi pemuji. Jikalau saudara sungguh memuji-muji nama Tuhan di dalam setiap kehidupan. Saudara anggota paduan suara, saudara pemusik, pemimpin nyanyian kebaktian, saudara pun akan mendapatkan tempat di sorga jikalau saudara sungguh-sungguh melakukannya. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, kita melakukan semuanya dengan seenaknya, ya. Kita menjadi guru sekolah minggu, ya seharusnya kita ini benar-benar menjadi guru sekolah minggu yang benar. Tapi kadang-kadang kita persiapan aja nggak pernah, saudara. Persiapan kita liburkan. Kadang-kadang kita tidak lakukan. Sedangkan kita menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak. Bagaimana itu boleh? Kadang-kadang kita paduan suara juga latihan, ya ndak. Dong teko dong ndak, alah yo alah ora. Apa yang kita terjadi dalam hal ini? Kadang-kadang kita GPNK, nyanyian kebaktian, organis kita nggak siap, tidak siap dengan sungguh. Bagaimana itu boleh terjadi? Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, saudaraku, pujian itu bukan main-main. Pujian adalah khotbah yang dinyanyikan. Oleh karena itu ketika saudara menyampaikan itu, Tuhan mengatakan, bagimu sorga aku berikan. Tetapi marilah kita coba sungguh-sungguh memuji nama Tuhan di dalam kehidupan. Saya khawatir saudara bahwa banyak kita yang kadang-kadang gak pernah muji nama Tuhan, ya. Muji nama Tuhan ya kalau di rumah itu yang kita nyanyikan lagu dunia, ya. Yang lagu dunia kita nyanyikan di kamar mandi, kita teriak-teriak, sungguh mati aku jadi penasaran, 3 hari aku belum makan, ya. Itu yang dinyanyikan. Dan kita senengnya kalau lagu dunia, ya.
Desember kelabu. Waduh, kita senengnya nggak karuan. Tapi kenapa kita nggak memuji nama Tuhan, saudara? Kenapa kita nggak memuji-muji namanya? Sambil mandi pun kita sebetulnya bisa. Karena Tuhan katakan bagi pemuji tempatmu ada di sorga. Oleh karena itu kalau kita sungguh memuji nama Tuhan dengan penuh hati, maka tentu kita akan mendapatkan kesukaan sorgawi. Ya, kita mandi sambil nyanyi, kita bertemu lagi, biur tuh puji Tuhan, aduh ademe, biur ya, mungkin lebih baik daripada kita tidak nyanyi muji nama Tuhan. Ya, ibu-ibu kalau masak juga harusnya memuji nama Tuhan. Ya, enggak kita masak sambil merengut. Apalagi kalau udah jam 1 belum mateng, kita ngopo ini lho tadi sih mbak disuruh ke pasar gaji, enggak mau. Itu lah ndelei to ngono mateng-mateng kan. Kalau masak sambil begini bagaimana berkat Tuhan ada, saudara? Harusnya kan kita ya nyanyi sambil masak kan enggak salah kok. Kau yang terindah, teng tareng teng teng di dalam hidup ini, dok kecape dok. Oh, makanan ini pasti jadi berkat surgawi, saudara. Tapi ya ini tidak kita lakukan. Kita masak dengan merengut. Ya bagaimana ini boleh terjadi, saudara? Ya. Bapak-bapak juga saya selalu ingatkan. Hati-hati kalau pergi-pergi sama istri, itu ya mbok nyanyi, mbok di dalam mobil itu penuh nyanyian. Kadang-kadang enggak, ibu-ibu banyak ngomong, Pak Pendeta, saya kalau pergi kok seneng, saya perginya sama supir. Loh, lah kok sama supir? Iya Pak, kalau sama suami saya jelek, enggak seneng. Loh, kok piye toh? Iya Pak, kalau suami ditanya, Pak, sudah hampir sampai Pak. Wes toh, takok wae wong mau takok wis meneng wae kok ya tekan. Nah, tapi kalau sama supir lain, Pak sudah sama saya, sebentar Bu, mungkin 10 menit lagi sudah sampai. Senyum-senyum, murah nggo supir to nek mbang lu ngombe suaminya, apalagi nek jarak jauh sampai Jakarta, wis tekan Kerawang guys, raine jegadul dawa banget. Wis ndelei aku ndak seneng lah. Saudara, mbok jangan, mbok kita muji nama Tuhan. Tuhan kan mengatakan di sini pujian itu tempatnya bagi pemuji adalah sorga. Kenapa suami-suami tidak muji nama Tuhan sambil nyetir sambil muji nama Tuhan ya? Ya tak pernah lepaskan tanganku, din ya tak pernah lepaskan tanganku, din. Oh pasti. Di dalam mobil Bapak Ibu ada suasana surgawi. Ini yang terjadi, Pak. Saya naik sepeda motor, Pak. Oh, sepeda motor lebih mesra, saudara. Ya. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Din, ya Bu. Ibu eneng buri. Bapak. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Din, ya Bu. Bapak. Oh, malah lebih mesra, saudara. Oh, di dalam suasana itu suasana surgawi terjadi, bukan? Kenapa kita tidak memuji-muji nama Tuhan? Saudaraku, Tuhan mengatakan bahwa tempat pujian itu, pemuji itu mendapat tempat di sorga, di samping para penetua, samping guru sekolah minggu, samping orang yang memberi persembahan. Tapi para pemuji itu mendapat tempat yang sungguh, jikalau dia sungguh menyanyikan pujian itu dengan persiapan yang sungguh. Dengan kemauan yang sungguh, dengan keseriusan yang sungguh. Kalau latihan ya latihan sungguh-sungguh. Kalau datang muji Tuhan ya memuji sungguh-sungguh. Kalau ini semua terjadi dan hidup kita dipenuhi dengan pujian, Tuhan mengatakan bagimu tempat indah di sorga. Karena di sanalah tempat orang-orang memuji nama Tuhan. Di sorga itulah pendeta tidak ada kecuali saya tadi. Tidak ada, tapi semua itu adalah pemuji-pemuji yang ada di sana. Saudara, mau kita menjadi pemuji-pemuji yang ada di sorga? Kita semua, baik jemaat, anggota paduan suara, PNK, organis, semua kita, mari kita lebih serius. Karena ini adalah khotbah yang dinyanyikan. Pujian adalah khotbah yang disampaikan dengan nyanyian. Bukan hanya sekedar ngisi acara gereja. Tenimbang ora ono, ya wis lah kowe nyanyi sak-sake. Lah suarane urung siap, ora apa-apa, urung siap ya ora apa-apa wis pokoke samunine lah jemaat orang ngerti lah, salah ya ora ngerti. Jangan gitu, Saudara. Ini firman Tuhan.
yang dinyanyikan. Mari kita memuji nama Tuhan, karena Tuhan mengatakan di dalam pujian yang sungguh dinyanyikan, Tuhan menyiapkan mujizat. Amin.